Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang Aku Citra Allah yang unik. Apa yang dimaksud dengan secitra? Secitra diartikan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Maksudnya adalah manusia mempunyai sifat-sifat yang diberikan Allah, seperti belas kasih, pengampunan, memperhatikan, peduli. Nah, itu serupa dengan Allah. Secitra itu juga bisa diartikan serupa dan segambar, itu mau melukiskan bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya? Yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya, yang pertama, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Akal budi membuat manusia mampu berpikir dengan baik. Kebebasan memampukan manusia untuk bisa memilih. Hati nurani membuat manusia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Dikatakan bermartabat luhur karena sejak lahir manusia sudah mendapatkan martabat itu. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai citra Allah? Yang pertama adalah mensyukuri keunikan diri sebagai anugerah dari Allah. Mengapa kita perlu bersyukur? Dengan bersyukur kita akan memampukan diri untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Bukan sebaliknya, kita berpikir negatif. Yang kedua, mengembangkan keunikan diri ke arah yang lebih positif. Misal, anak zaman now ini adalah anak-anak 4.0. Itu berarti apa? Selalu mengikuti perkembangan zaman. Gadget dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Nah, ini yang dimaksud dengan mengembangkan keunikan diri ke arah hal yang lebih positif. Ketiga, mampu memancarkan diri Allah melalui keunikan diri. Setiap orang dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Maka dengan keunikan itu kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain karena orang lain lebih unik dari kita. Kita tidak boleh merasa bahwa orang lain lebih unik, lebih pandai, tidak. Karena setiap orang diberi keunikan dan kepandaiannya masing-masing. Kita masuk ke materi berikutnya. Tugasku sebagai citra Allah. Kesadaran manusia tentang tugas sebagai citra Allah itu nampak. Yang pertama, bahwa segala sesuatu berasal dan diciptakan oleh Allah dan terarah kepada penciptanya. Apa yang dilakukan manusia itu selalu terarah kepada Allah. Anda berdoa, berpuasa, beramal, berderma. Nah, semuanya itu dilakukan tujuannya adalah mengarah kepada Allah. Yang kedua, setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaan. Kondisi apapun itu selalu memiliki kebaikan dan kesempurnaan. Maka ini perlu disadari manusia. Yang ketiga, semua makhluk dan ciptaan Tuhan mempunyai ketergantungan satu sama lain dan saling melengkapi secara timbal balik. Contoh, guru butuh murid,
murid butuh guru, dan sebagainya. Penyebab kerusakan yang terjadi di alam semesta ini. Yang pertama adalah sikap egois manusia. Sikap egois ini yang mengakibatkan manusia semakin serakah. Keserakahan sebagian manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam hanya demi keuntungan diri dan keluarga atau kelompok membuat orang lain menderita. Yang ketiga, tanpa berpikir soal kesejahteraan manusia kebanyakan dan tanpa berpikir bahwa generasi manusia berikutnya juga berhak menikmati ciptaan Tuhan yang baik adanya. Kerusakan alam yang terjadi itu akibat ulah manusia. Maka tugas manusia adalah membangun kembali ciptaan Allah. Apa tugas manusia menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30? Yang pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia diberi kepercayaan Tuhan untuk memelihara kehidupan. Yang kedua, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kata memenuhi bumi ini berarti manusia terus bertumbuh kembang. Kata menaklukkan di sini bukan berarti manusia mau seenaknya sendiri, tetapi manusia harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Yang ketiga, menguasai ciptaan Allah lainnya. Kata menguasai di sini adalah apa yang dilakukan manusia harus selalu mengarah kepada kebaikan sesama. Apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai citra Allah? Yang pertama adalah sikap bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Contoh, Anda suka omong kotor, maka tanpa disadari itu juga menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab. Maka ini harus dikurangi satu demi satu. Maka apa yang Anda ucapkan, apa yang kalian ucapkan, itu mengarah kepada kebaikan orang lain. Yang kedua, melakukan hal-hal kecil seperti menanam bunga di rumah, gerakan penghijauan, memperbaiki perumahan kumuh, membuang sampah pada tempatnya, lalu mengolah limbah sampah. Ini hal-hal yang kecil, tetapi sangat bermanfaat bagi alam.